Bapak Ibu Saudara, kita teruskan tema kita, bukan tema ya, studi kristallisasi, dan masih 1 Petrus, ini yang ke-7 dan ini yang terakhir ya. Kita akan bahas hal-hal yang praktikal, yang praktis ya. Nasihat-nasihat praktis khususnya yang kita akan banyak bicara. Sini ada tentang keluarga ya di pasal 3 ya. Ini ada banyak sih ya hal-hal yang praktisnya. Tapi kita coba dulu ulangi dasar teologis daripada surat ini. Yang 3 poin lah yang harus kita pahami yang terkait dengan istilah apokalipto atau pewahyuan atau revelation ya. Penyataan. Jadi ada tiga apokalipto. Yang pertama mengenai keselamatan, bahwa keselamatan itu akan dinyatakan nanti pada zaman akhir. Kalau kita melihat itu di pasal 1 ayat 3, bahwa kita akan menerima suatu bagian ya, dikatakan di sini tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, artinya di dalam dimensi sorgawi ya. Dan itu kita sementara dipelihara melalui iman kita, tapi nanti akan dinyatakan ya di apokalipto. Keselamatan itu atau bagian kita itu atau warisan itu ketika di zaman akhir dikatakan ya. Berikut ada apokalipto Yesus Kristus ya. Jadi saat ini Yesus sudah menyatakan diri tentunya ya, Roh memberi hidup dalam batin kita, Christ in you, the hope of glory. Tapi belum dia sepenuhnya menyatakan diri kepada kita ya, atau di dalam kita. Nah ya, Rasul Yohanes juga bilang bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Nah ini dikatakan di sini di ayat pasal 1 ayat 6 sampai 7 ya. Dikatakan di sini, saya bacakan dulu sekali lagi, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus mengapokaliptokan dirinya, menyatakan dirinya ya. Kita akan dapat puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Kemudian yang ketiga, bahwa yang terkait apokalipto ini yaitu kemuliaan. Itu juga akan dinyatakan di sini, sudah singgung ya. Kita akan mengalami kemuliaan. Tapi secara khusus kita lihat pasal 4 ayat 12-13. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api. Ya, siksaan ini sebenarnya trial atau tes ya, testing. Yang datang padamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Nah ini perhatikan, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia apokalipto, pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saat ini Tuhan belum full menyatakan kemuliaannya, tapi nanti ya. Cuma ada persyaratan di sini bahwa kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, dalam arti memilih kehendak Bapa, sehingga akhirnya kita mengalami tantangan masalah ya, dari dunia secara umum maupun dari dunia keagamaan ya, karena Yesus juga menderita karena dunia keagamaan di zaman itu. Bahkan dia dibunuh oleh Kayafas ya, Sanhedrin itu ya, yang 70 anggotanya. Jadi surat Roma juga mengatakan begitu ya. Terus saya baca dulu ya, kita minta bantuan dulu sedikit ya untuk meneguhkan apa yang kita bicarakan ini. Roma pasal 8 ayat 17 ya.
Di sini dikatakan bahwa kita akan mendapat kemuliaan jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Dikatakan di sini pasal ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan dan kemuliaan itu sejajar ya. Kita memilih kehendak Tuhan dan karenanya kita menderita, maka ada waktunya nanti kemuliaan dinyatakan, ya, dinyatakan kepada kita. Ini dasar-dasar teologis. Kenapa Petrus mengatakan ya? Karena itu banyak nasihatnya. Ini saya ambil 3 aja lah ya nasihatnya. 3 poin. Yang pertama, penundukan diri. Karena istilah tunduk ini muncul nanti 6 kali, kita akan lihat ya. Kemudian hal praktis yang terkait dengan keluarga. Ini perlu kita bahas di sini sebentar ya. Kemudian nanti kita lihat yang ketiga, hal-hal yang praktis terkait lidah ya, soal doa, mengasihi, lawan iblis dan sebagainya. Banyak ini ya. Kita ambil aja yang memungkinkan dulu kita bahas sekarang ya. Poin pertama mengenai penundukan diri ya. Ini munculnya 6 kali, jadi agak banyak ini ya. Biasanya hal praktis untuk satu hal itu yang nggak harus sampai 6 kali muncul ya. Dalam satu surat yang hanya 5 pasal ini. Ini ada 6 kali. Istilah Yunaninya itu hupotasso. Hupotasso itu asalnya dari akar kata ini, hupo dengan tasso. Itu artinya to subordinate atau to obey. Mentaati atau apa ya? Mentaati atau tunduk, menempatkan diri ya. To place under atau menempatkan diri di bawah sesuatu ya. Ini kata kerja ya. Atau subject atau submit. Jadi hupotasso itu suatu kata kerja yang membuat seseorang itu menempatkan dirinya di bawah seseorang atau lembaga, bisa jadi begitu ya. Atau dia jadi obey, taat ya. Tapi ingat, ini nggak boleh taat mutlak. Karena Petrus bilang begini, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ketika dia diadili ya oleh Sanhedrin dan dia dibilang jangan beritakan nama Yesus, ya nggak mungkin kan. Tapi kalau cuma hanya sekedar hal-hal praktis yang tidak terlalu esensi katakanlah begitu ya nggak apa-apa, kita ikutin. Tapi kalau udah sampai jangan beritakan nama Yesus, wah itu nggak bisa. Petrus bilang kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah mari kita lihat kemunculannya hupotasso ini ya, pasal 2 ayat 13. Saya baca ya, karena supaya kita nanti mengerti lebih lagi maksudnya istilah ini apa. Pasal 2 ayat 13, ini bilang tunduklah, ini dia hupotasso, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutus. Ini tunduk kepada pemerintah ya. Kepada pemerintah mendukunglah ya. Program tujuan pemerintah itu kan biasanya ya kalau kita ini ya masyarakat yang adil dan makmur ya. Berarti kita dukunglah itu. Menundukkan diri dalam arti ya nggak berontak ya terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Kemudian pasal 2 ayat 18. Di sini dibilang, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu." Ini di zaman itu ada perbudakan masih ya. Jadi hamba ya kalau barangkali di sini asisten rumah tangga. Tapi juga ini dalam konteks perkantoran bisa juga ya. Bawahan kepada manajer ya penundukan diri. Nurut aja lah ya, disuruh ini dan disuruh itu ya. Kemudian pasal 31. Nah ini dia yang nanti kita bahas ini. Hai istri tunduklah, ini nanti aja ya. Pasal 35
ini juga terkait juga, ini masih dalam penundukan diri keluarga, nanti kita bahas ini. Ini dikatakan tunduk kepada suami ya. Pasal 3 ayat 22. Nah, ini mengenai apa ini? Ini duduk sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditundukkan, ya, taklukan kepadanya. Pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, ya, menghormati, menundukkan diri, mendengarkan nasihatnya, ya kan begitu kan? Ya, tapi sekali lagi ya, penundukan diri itu relatif, ya, kepada manusia itu relatif. Kita bisa menundukkan diri sepanjang hal-hal yang diperintahkan kepada kita itu ya tidak esensi. Jangan kayak Petrus itu disuruh jangan beritakan nama Yesus. Wah, itu nggak bisa. Nggak bisa itu. Tapi kalau misalnya bawahan atau hanya disuruh begini begitu, atau kamu perginya ke sini atau ke situ, jangan begini, ya itu kan ya seharusnya ditaati ya. Oke. Nah, ini bagaimana kalau misalnya bawahan disuruh bohong? Kalau dari telepon bilang ya, enggak ada, saya disuruh bohong. Ya, itu banyaklah jawabannya ya. Tapi kalau menurut saya, ya jujur aja, bilang sama bosnya, bos, ya bagi saya enggak boleh berbohong gitu. Tapi kalau memang itu suatu yang artinya perintah harga mati ya, harus, ya itu tergantung lah ya. Kasusnya lah ya, kasusnya bagaimana ya, tergantung ya. Oke, kita masuk aja dulu keluarga ini ya. Pasal 3. Maksud saya perlu keterbukaan ya, keterbukaan mengenai penundukan diri ini ya, karena itu nggak mutlak ya, itu hanya ya relatif lah ya. Nah, ini dia keluarga ya. Demikianlah juga kamu, hai istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini nanti kita bahas dulu tunduknya ini ya. Tapi yang penting ini akibatnya ya. Tanpa perkataan. Jadi kalau kelakuan istrinya penundukan diri, tanpa perkataan. Kalau ada suaminya yang nggak beres itu bisa dimenangkan gitu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat poinnya mengenai istri ini. Perhiasanmu, janganlah yang lahiriah ya. Kepang-kepang rambut atau perhiasan mahal-mahal. Tapi manusia batiniah. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Ya. Ini mengenai Sarah, dicontohkan lah ini. Taat kepada Abraham, menamai dia tuannya. Ini seru juga ini ya. Ya ini bukan berarti istri harus memanggil tuan sama suaminya. Bukan begitu. Tapi pengertiannya begini. Si Sarah ini, ya, sepanjang saya menyelidiki di dalam perjanjian lama itu, cerita mengenai dia, hampir tidak ada perbuatannya yang layak dia disebut pahlawan iman. Karena di Ibrani dia ikut, dia pahlawan iman ya. Tapi kalau lihat perbuatannya nggak kelihatan dia. Contohnya nomor 1, dia bilang begini sama Abraham, engkau tahu Tuhan dia memberikan aku anak. Ya udah, hampirilah Hagar, ya, supaya dari dia aku memperoleh anak. Sebenarnya menghampiri Hagar itu biasa dalam zaman itu, ya, bukan ya zaman sekarang hampirilah asistenku rumah tangga ya, bukan begitu. Perasaan Abraham biasa aja, itu biasa, ya, kayak Rahel ya, punya anak kasih, ya itu biasa. Yang masalahnya ini Sarah bilang, Tuhan
tidak memberi aku anak. Wah, itu salah sekali. Tuhan akan memberikan anak melalui Sarah ini kepada Abraham. Cuman waktunya tunggu. Cuman si Sarah ini kayak nggak percaya. Atau nggak dengar atau gimana. Dia bilang sama Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku anak. Nah, ini di sini. Si Abraham dengar. Kan kesalahannya Abraham dulu dengar omongan Sarah. Jadi Sarah ini kelihatan kayak nggak ada iman, ya. Nggak cocok ini dibilang pahlawan iman, kan. Kemudian yang berikut, Sarah ini juga, ya, waktu Tuhan datang, ya. Nah, itu Abraham udah 99 tahun, ya. Malaikat bilang, ini tahun depan Sarah akan melahirkan. Si Sarah ketawa. Dia dengar, ya. Ketawa dia. Kayak nggak percaya gitu. Ditegur. Kenapa tuh Sarah ketawa? Dia ngelak. Enggak, saya nggak ketawa katanya. Jadi kelakuannya nggak cocok lah. Kalau dibilang dia pahlawan iman. Tapi kenapa di Ibrani dia dibilang pahlawan iman? Ya, itu udah kita lihat deh. Ini pahlawan iman cara ini. Ya. Udah gitu dia nindas Hagar gitu, ya. Kayaknya nggak cocok lah, ya. Kalau dibilang pahlawan iman kok gitu, ya. Mana Ibrani itu di sini tuh? Nggak cocok lah, Ibrani 11, ya. Saya lihat dulu mana Sarah ini, ya. Abraham, nah ini karena iman, ya, ayat 11. Karena iman ia juga, maksudnya Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Ya, lihat perhatikan ini, ya. Jadi Sarah disebut, ya. Dia ambil bagian lah dalam pahlawan iman. Ya, karena iman dia juga dan Sarah. Kenapa demikian? Nah, ini dia kuncinya. Sarah punya kelebihan lah kalau gitu, ya. Tunduk dia sama Abraham. Jadi iman Abraham diperhitungkan kayak gitu, ya. Menjadi imannya si Sarah. Sama kalau istri itu begitu kawin kan nama suaminya biasanya kan bukan biasanya, harusnya, ya. Ditempel kepada nama istrinya. Nama itu kan reputasi, ya, karakter atau apa semuanya nempel jadi dimiliki oleh istrinya. Nah, ini Sarah ini di sini dia. Itu makanya Sarah dibilang pahlawan iman. Karena dia tunduk kepada Abraham, ya. Satu hal yang saya mau lihat di sini, ini banyak bicara istri, ya, bukan berarti ini ke suami, enggak, ya. Nanti suami lah, ya. Jadi Sarah bilang, Alkitab bilang istri harusnya apa? Perhiasannya batinia, ya. Batinia ini artinya, ya, menundukkan dirinya, ya termasuk yang batinia. Jangan yang kelihatannya aja gitu. Saya beri contoh. Rahel dengan Lea, ya. Ini kan Yakub ambil 2, ya, istrinya. Waktu itu boleh, kan? Si Rahel dia mencuri terafim ayahnya. Terafim itu berhala, patung, ya. Dicuri oleh Rahel. Sementara Lea enggak. Ya. Kemudian dalam perjalanan Rahel mati. Ya. Habis Lea masuk ke dalam kubur Abraham. Itu zaman itu, ya, masuk kubur itu artinya mendekat kepada janji Tuhan, ya. Imannya mantap lah, ya. Kenapa Yusuf mau dikubur? Itu supaya dia dekat kepada penggenapan janjinya kepada Abraham. Jadi di kubur itu ada Abraham, Sarah, Makpela itu, ya, Hebron. Abraham, Sarah, Ishak,
Ribka, Yakub, Lea, bukan Rahel. Ya, Yakub, Lea, baru Yusuf. Menurut tradisi semua anak-anaknya ada di situ dekat kan. Nah, kenapa Rahel tidak sampai kepada tujuan imannya? Ya karena dia mencuri, dia nggak meninggalkan keluarganya. Ya, saya baca dulu ya sebentar ya. Mazmur 45 ya. Ini Mazmur 45 coba dulu kita lihat ya. Kalau saya belum baca ini ya. Coba dulu ya. Tak tercatat dia ya. Mazmur 45 ayat 11 nih kayaknya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah mendapatkannya ya. Mazmur 45 ayat 11. Nyanyian pernikahan raja. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Artinya begini, seorang istri yang menundukkan diri, dia mendukung habis suaminya, tugasnya, nilai-nilainya, Tuhannya, semuanya lah. Dan dia melupakan bangsanya atau keluarga ayahnya. Ini penundukan diri batinnya ya, yang saya bicara. Saya nggak mau bicara yang terlalu yang apa ya, lahiriah ya, jangan ya. Ya itu ada orang yang dipanggil bicara begitu. Ya kalau pernikahan tuh ya, kalau suami maunya sama lah yang istri. Kalau istrinya pembersih ya suaminya pembersih. Kalau istrinya agak boros ya suaminya agak begitulah. Kalau istrinya suka banyak ngomong ya begitulah. Memang harus begitu. Itu kecocokan jiwani lah ya. Tapi yang saya bicarakan ini batinnya. Ya. Seorang istri meninggalkan keluarga ayahnya. Kalau ada berhalanya tinggalin juga. Masuk mendukung nilai-nilai atau Tuhan dari suaminya itu. Makanya kalau kawin ya jangan sama yang laki-laki yang nyembah berhala, makanya salah sendiri. Jadi contohnya Adam lah. Adam itu punya visi ya, memberi nama pada semua makhluk, memelihara Taman Eden. Nah, Hawa itu berasal dari dirinya, mendukung habis sebagai penolong. Itu penundukan diri batiniah ya. Penundukan diri batiniah ini yang perlu nih, supaya istri sampai kepada tujuan imannya. Jangan kayak Rahel ya, mati dia di tengah jalan. Nah, yang berikut ya, suami ya. Demikian juga kamu, hai suami ya, hidup bijaksana ya. Perempuan yang bijaksana itu ya, suami sebagai pemimpin ya, pandai-pandailah menenangkan istrinya ya. Istri itu kan ya perlu di apalah ya. Jadi tenangkanlah ya, bijaksana ya. Jangan menuntut sempurna lah ya. Kita juga nggak sempurna kok. Ya bijaksana aja lah ya. Menerima dia ya apa adanya. Nah sebagai satu lagi lah ya mengenai lidah ya, jaga doa harus ya. Harus berdoa supaya ini dibilangnya harus apa ya, dibilang jadilah tenang ya, jangan terlalu banyak pikiran ya, supaya bisa berdoa. Karena ya harus tenang lah ya, mengasihi lawan iblis dengan iman ya. Oke lah, kita saya ambil kesimpulan dulu lah ya. Hal-hal praktis itu yang dibicarakan di sini banyak ini haruslah dimulai dari batiniah. Supaya jangan kelakuan kita hanya lahiriahnya aja, di dalamnya nggak ada. Jangan begitu. Penundukan diri jangan luarnya doang, mesti batiniah di dalamnya. Ini ya, lidah juga ya kalau otomatis ya di dalamnya. Pokoknya di dalam dulu lah ya, batiniah ya. Baru nanti yang batiniahnya diekspresikan secara lahiriah.
Oke lah, puji Tuhan. Haleluya. Amin.